Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika dalam bentuk video pembelajaran bersama Ustadz Iqbal. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini yaitu tentang pembulatan dan taksiran. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, kita sudah pernah ya mempelajari materi tentang pembulatan, yaitu tentang pembulatan pada pecahan dan desimal. Apakah Ananda masih ingat? Yuk kita pelajari kembali. Untuk kali ini, pembulatan yang kita pelajari yaitu pembulatan bilangan cacah. Pembulatan dilakukan untuk mempermudah ketika kita tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 42 berada di angka 2. 41, 42, 43 sampai 49 dan 50. Berarti 42 berada di sini. Menurutmu 42 ini lebih dekat ke 40 atau lebih dekat ke 50? Ternyata lebih dekat ke 40 ya. Maka 42 jika dibulatkan ke puluhan terdekat, hasilnya adalah 40. Nah, bagaimana dengan contoh kedua? Kita coba ya dengan contoh kedua, yaitu 135. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah, apakah ada yang sudah tahu? Ya, kita lihat bersama-sama ya. 135 berada di rentang 130
karena puluhannya adalah 3, berarti di sini berada di rentang 130 sampai 140 ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan garis bilangannya 130, mohon maaf ya, 130 sampai 140. Nah, di rentang ini kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 135 berada di rentan yang mana ya? Berada di angka 5 ya. 135, 130, 131, 132, 135 dan seterusnya. Nah, di sini 135 berada di tengah-tengah. Jaraknya untuk menuju ke 130 dan 140 itu sama panjang. Jika berada di tengah-tengah, maka kita bulatkan ke angka yang lebih besar, yaitu ke 100. adalah 200, berarti sampai 4200. Nah, di rentan ini kita bisa tulis juga seperti tadi ya. Jika kalian ingin lebih detail mengetahui
lebih dekat ke arah yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 4100 dan 4200. Di sini 4168. Berarti angka yang ada di sini, garis ini adalah puluhannya ya. 4110, 4120, 4130, 4140 dan seterusnya sampai 4200. 4168 berarti puluhannya di angka 6. Di sini ya. Berarti 4168. Menurutmu lebih dekat ke arah 4100 atau ke 4200? Ya, ke arah 4200. Maka dari itu 4168 jika dibulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya adalah 4200. Selanjutnya yaitu pembulatan ke ribuan terdekat. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jika puluhan terdekat berarti jaraknya adalah puluhan. Jika ke ratusan terdekat maka jaraknya adalah ratusan. Dan ribuan terdekat saat ini maka jaraknya yaitu ribuan terdekat, di mana bilangan tersebut lebih dekat ke arah ribuan yang lebih kecil atau yang lebih besar. Sebagai contoh, (8.365) jika dibulatkan ke ribuan terdekat adalah 8.365. Yang mana yang angka ribuan? Ya, angka 8. Berarti berada di angka rentan 8.000 sampai ribuan di atas 8 adalah 9. Berarti 8.000 sampai 9.000 ya. Nah, di angka ini bisa kita buatkan garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini ribuan, berarti angka pada garis bilangan ini adalah ratusannya. 8.100, 8.200, 8.300, 8.400 dan seterusnya 8.900 sampai 9.000. 8.365 berarti angka ratusannya setelahnya adalah angka 3. Maka dari itu berada di garis bilangan 3, 8.365. Nah, di sini menurutmu 8.365 lebih mendekati 8.000 atau 9.000 ya? Ya, lebih dekat ke 8.000. Maka hasilnya adalah 8.000. 8.365 jika dibulatkan ke ribuan terdekat
angka pada garis bilangan ini bernilai ratusan ya. 132.100, 132.200, 132.300 dan seterusnya sampai 133.000. Maka 132.800 berada di angka 808. 132.865 berada di angka 8. Menurutmu lebih mendekati 1.000 menurutmu lebih mendekati 132.000 atau 133.000? Ya, ternyata lebih mendekati 133.000. Maka hasilnya adalah 133.000. Seperti ini ya. Nah, kita sudah mempelajari pembulatan bilangan caca mulai dari ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat, di mana semuanya sama-sama mencari ke angka puluhan, ratusan, dan ribuan yang terdekat. Untuk itu bisa juga dengan cara tadi ataupun dengan cara tinggal melihat angka di belakangnya ya. Contoh puluhan 45. Puluhannya berapa? 4. Maka kita lihat 5-nya. 5 jika kurang dari 5 maka puluhannya tetap. Ya, angka yang dicari adalah puluhan, berarti puluhannya tetap. Jika 5 ya, puluhannya naik menjadi selanjutnya berapa? Jika lebih dari 5, puluhannya juga naik. Nah, kita lihat angka di belakangnya, puluhannya adalah 4, berarti belakangnya adalah 5. Maka pembulatan dari 45 kita lihat 5 itu sama dengan 5 ya. Maka puluhannya naik, berarti menjadi 50. Seperti ini ya. Jika ratusan sama, jika ini ratusan maka ratusannya tetap, ratusannya naik dan ratusannya naik. Kita contoh sebagai berikut. 1425. Yang mana angka ratusan? 4. Nah, kita lihat angka belakang ratusan adalah angka berapa? 2. Nah, menurutmu angka 2 ini kurang dari 5, sama dengan 5, atau lebih dari 5? Ya, angka 2 kurang dari 5. Maka puluhannya atau ratusannya adalah tetap ya. Karena yang ditanyakan adalah ratusan, maka ratusannya tetap. Kita mulai dari depan. 1, 4 ya, tetap. Nah, yang lainnya menjadi 0. 1400. Selanjutnya ke ribuan. Sama seperti tadi, jika ribuan angka belakangnya adalah ratusan, maka ribuannya tetap ya, ribuannya naik atau ribuannya pun naik. Jika angka ratusannya kurang dari 5 ataupun lebih dari 5. Sebagai contoh 8735. Nah, kita lihat angka ribuannya berapa? 8. Berarti angka di belakangnya yaitu ratusannya adalah 7. Kita lihat 7 ini kurang dari 5 sama dengan 5 atau lebih dari 5? Ya, lebih dari 5 ya. 7 itu lebih besar daripada 5. Maka ribuannya naik ya. Ini puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan. Karena di sini adalah ribuan, maka ratusannya di sini lebih dari 5, menjadi ribuannya menaik. Tadinya 8 menjadi
9. Nah, ribuan yang lainnya, angka ratusan, puluhan, dan yang satuannya menjadi 0. Maka hasil dari pembulatan 8.735 ke ribuan terdekat hasilnya adalah 9.000. Seperti itu nak ya. Kalian bisa gunakan cara yang sebelumnya ataupun cara singkat seperti ini. Selanjutnya adalah taksiran ya. Taksiran yaitu menaksir hasil operasi hitung. Menaksir hasil operasi hitung artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Penaksiran ke puluhan terdekat, maka setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu ya. Baru hasilnya bisa kita jumlahkan, dikurangi, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Kemudian penaksiran ke ratusan terdekat, setiap bilangan tersebut dibulatkan terlebih dahulu ke ratusan terdekat. Hasilnya baru dijumlahkan, dikurangi, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Sebagai contoh, taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Maka langkah yang harus kita lakukan pertama adalah membulatkan terlebih dahulu bilangan-bilangan yang ada pada soal tersebut. Di sini ada 149 dan 235. Maka pembulatan ke puluhan terdekat dari 149 adalah mana angka puluhannya? 1, 4 atau 9? Ya, 4. Maka angka belakangnya adalah 9. Ingat ya, angka belakang tadi kurang dari 5 sama dengan 5 atau lebih dari 5. Di sini 9 lebih dari 5. Maka angka puluhannya naik ya, menjadi berapa? Tadinya 4 menjadi 5. Angka depan tetap 150. Baru ditambahkan dengan kita ubah juga, bulatkan juga 235 ini menjadi berapa? 235 angka puluhannya adalah 3. Maka angka belakangnya 5. Kita lihat angka belakangnya. 5 ini kurang dari 5 sama dengan 5 atau lebih dari 5? Ya, sama dengan 5. Jika sama dengan 5, puluhannya pun naik ya, maka menjadi 200, tadinya 3 menjadi 4. Bagaimana dengan 5-nya? Kita ubah menjadi 0. 235 berubah menjadi 240. Maka hasilnya adalah 150 ditambah 240 yaitu 390. Seperti ini ya. Kita coba dengan contoh kedua. 348 dibagi dengan 68. Kita akan menaksir hasil operasi hitung tersebut ke puluhan terdekat. Maka dari itu kita bulatkan terlebih dahulu ya. Bagaimana membulatkannya ke puluhan terdekat? 348, di mana angka yang puluhannya? Angka 4. Maka angka yang akan kita bandingkan adalah angka belakangnya, yaitu 8. 8 ini kurang dari 5 sama dengan 5 atau lebih dari 5? Ya, lebih dari 5. Maka angka depannya ini adalah naik atau puluhannya jadi naik. Maka hasilnya adalah 350. Baru kita bagi 68. Di mana angka puluhannya? 6. 8 sebagai pembandingnya. 8 kurang dari 5 sama dengan 5 atau lebih dari 5? Ya, lebih dari 5. Maka hasil puluhannya menjadi naik 70. Seperti ini ya. Berapakah hasil 350 dibagi 70? Hasilnya adalah 5. Seperti ini ya.
Selanjutnya kita ke ratusan terdekat. Sebagai contoh, taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Nah, sebagai contoh, Ustadz akan siapkan 375 ditambah 8.162 dikurangi 3.579. Wah, di sini ada dua jenis operasi hitung. Ada penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana caranya? Seperti tadi ya, taksir hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Maka harus kita bulatkan terlebih dahulu bilangan-bilangan yang ada pada operasi hitung ini ke ratusan terdekat. 375 ratusannya adalah 3, maka 7 sebagai pembandingnya. 7 lebih dari 5, maka ratusannya menjadi naik menjadi 400. Baru ditambah 8.162, mana ratusannya? 1. Kita lihat angka belakangnya adalah 6. 6 itu lebih dari 5. Jika lebih dari 5, maka angka yang di garis bawah ini menjadi naik ya, atau ratusannya menjadi naik 8.200. Selanjutnya 3.579, mana angka ratusannya? Angka 5. Nah, 7 ini lebih dari 5, maka angka ratusannya menjadi naik 3.600. Baru kita jumlahkan. 400 ditambah 8.200 hasilnya adalah 8.600. Baru kita kurangi dengan 3.600. Berapakah hasilnya? 5.000. Ya, maka hasilnya adalah 5.000. Seperti ini ya. Bisa juga nanti dalam bentuk perkalian atau pembagian dan yang lainnya. Nah, sampai di sini pelajaran tentang pembulatan dan taksiran bisa kalian pelajari juga di buku paket halaman 32 sampai 35. Nah, silakan kalian bisa simak kembali atau diputar ulang video pembelajaran ini jika masih belum paham, atau juga bisa mempelajari yang ada di buku paket. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.